Untuk memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih dahulu harus kita temukan dan pahami konsep-konsepnya. Sejumlah konsep dasar tersebut diantaranya sebagai berikut: persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu bulatan yang utuh. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam satu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kesatuan adalah sekumpulan orang yang memiliki persamaan latar belakang suku, budaya, adat istiadat, atau agama yang sama yang membangkitkan jiwa untuk menjadi satu keutuhan, sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan Indonesia berarti keutuhan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Keutuhan wilayah yang dianut Indonesia disebut wawasan Nusantara. Yang selanjutnya yaitu bangsa. Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatannya. Konsep bangsa dalam materi ini yang dimaksud adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghuni wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan sejarah, bangsa Indonesia mempunyai kehendak yang tumbuh karena suatu keadaan yang sama untuk menjadi satu kesatuan bangsa yang merdeka. Konsep selanjutnya yakni konsep keempat yang tercakup dalam persatuan dan kesatuan bangsa adalah integrasi nasional. Integrasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sangsaka Merah Putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan yang terakhir yaitu Sumpah Pemuda. Konsep yang kelima yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Konsep yang terakhir yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah patriotisme. Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme menurut KBBI adalah sikap dan semangat yang sangat mencintai tanah air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa patriotisme adalah suatu paham atau ajaran tentang kesetiaan dan semangat cinta pada tanah air. Adapun ciri-ciri patriotisme diantaranya yaitu cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu, dan yang terakhir, tidak kenal menyerah. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dengan aneka corak keberagaman dan warna-warni kebudayaan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan.
Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendorong. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda. Dalam isi Sumpah Pemuda terkandung nilai utama, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar ini telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Yang selanjutnya, Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebab nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat. Nilai-nilai luhur Pancasila pada era modern ini harusnya mampu memotivasi warga negara untuk berperilaku baik sebagaimana cita-cita bangsa dan negara yang memiliki makna kehidupan berbangsa dan bernegara yang sempurna. Yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika memegang peran penting bagi bangsa dan negara Indonesia, dikarenakan semboyan itu diharapkan untuk mencegah terjadinya perpecahan dan penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan antar suku yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor penghambat. Yang pertama, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini bisa menjadi penghambat apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi antar masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, geografis. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini akan memperlemah persatuan dan kesatuan apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir yaitu melemahnya nilai budaya bangsa. Akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung.